Video kali ini masih membicarakan pernikahan dalam teologi reform, di mana video sebelumnya kita bicara tentang pandangan John Calvin tentang pernikahan dalam Institutio 1536. Mari kita lanjutkan ke subtema berikutnya. Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. John Calvin datang ke Jenewa untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 1536. Beberapa bulan sebelumnya, ia telah menerbitkan Institutio edisi pertama dari Basel, dan pada musim semi tahun 1536, ia pergi ke Ferrara. Pada bulan Juni tahun yang sama, John Calvin pergi ke tanah kelahirannya, Prancis, karena ada urusan keluarga. Dari Prancis, ia merencanakan untuk pergi ke Strasbourg bersama kakak laki-lakinya, Antoine, dan kakak perempuannya, Mary. Calvin berangkat ke Strasbourg pada bulan Juli. Akan tetapi, perjalanan itu terhalang karena jalan ke kota itu ditutup oleh sebab adanya perang antara Francis pertama dan Charles kelima. Karena halangan ini, Calvin harus mengambil jalan memutar lebih jauh ke arah selatan menuju Jenewa. Semula, ia merencanakan untuk singgah 1 malam saja di Jenewa. Kota Jenewa sendiri pada waktu itu telah menerima ajaran Protestan. Tahun sebelumnya, penduduk Jenewa telah mengusir keluar Bishop Pierre de la Baume yang menjadi bishop di sana sejak tahun 1522. Setelah mengusir Bishop Baume, para pemimpin Jenewa yang tergabung dalam Small Council melarang semua upacara misa gereja Katolik dan mempersilahkan penduduknya yang masih ingin mengikuti ajaran gereja dan kepausan di Roma untuk meninggalkan kota itu. Gereja Protestan di Jenewa dipimpin oleh Guillaume Farel, seorang pengkhotbah yang sangat bersemangat untuk menyebarkan ajaran Protestanisme. Farel menekankan pengajaran kitab suci dalam khotbah-khotbahnya dan berusaha keras meniadakan tindakan pelanggaran kesusilaan dan perzinahan yang sudah sangat merasuk kehidupan penduduk Jenewa. Ketika Farel mendengar bahwa John Calvin singgah di Jenewa, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Farel, memakai segala upaya
untuk mencegah John Calvin meninggalkan Jenewa, mulai dari mengundang, membujuk, sampai menakut-nakuti. John Calvin sebenarnya enggan tinggal di Jenewa, dan berdasarkan kesaksiannya sendiri, ia ingin mencari tempat yang sunyi untuk belajar teologi dan menulis tanpa diganggu oleh orang lain. Ia mencatat pertemuannya dengan Farel demikian: "Akhirnya, Guillaume Farel memaksa aku tinggal di Jenewa, bukan hanya melalui saran-saran dan permintaan, tetapi juga melalui ancaman yang menakutkan. Seolah-olah Tuhan dari sorga sendiri menurunkan tangannya untuk menghalangi aku pergi dari Jenewa." Farel, oleh karena hatinya dipenuhi semangat untuk memberitakan Injil, segera berusaha keras menahanku di sini. Setelah Farel tahu bahwa aku ingin belajar untuk diriku sendiri, dan setelah melihat bahwa doanya belum terjawab, ia datang dengan ancaman agar kiranya Tuhan berkenan mengutuk semua ketenangan yang aku inginkan untuk belajar sendiri, kalau dalam masa yang sangat penting ini aku menyepi sendiri dan tidak memberikan pertolongan. Perkataan Farel ini sangat menakutkan dan mengejutkanku, sehingga aku membatalkan rencana perjalananku. John Calvin tinggal di Jenewa dan menerima jabatan sebagai pengajar kitab suci. Pada tahun berikutnya, ia membuat aturan tata gereja untuk jemaat Jenewa, yang di dalamnya ia menghendaki agar perjamuan kudus diadakan sebulan sekali. Untuk menjaga kesucian perjamuan kudus, ia juga menentukan bahwa mereka yang masih menyimpan dosa dan tidak layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus disingkirkan melalui ekskomunikasi. Pada tahun yang sama, ia juga menulis katekisasi dan pengakuan iman, serta menghendaki agar semua warga negara Jenewa menaati dan mematuhi semua ajaran ini, dengan memberikan sumpah ketaatan mereka. Kalau mereka tidak bersedia mematuhi semua ajaran ini, mereka harus meninggalkan Jenewa. Mendengar keputusan John Calvin ini, banyak sekali penduduk Jenewa yang marah. Kemarahan mereka bisa dikatakan lebih bersifat politis daripada religius. Mereka merasa bahwa John Calvin telah menjajah mereka, padahal mereka melepaskan diri dari bishop Katolik beberapa tahun sebelumnya karena ingin lepas dari penindasan. Sekarang John Calvin yang adalah pengungsi dari Prancis ingin mengatur kehidupan mereka. Calvin sama sekali bukan warga negara Jenewa, bahkan juga bukan orang yang memiliki hak untuk tinggal di kota itu sebagai habitant. Sekarang orang pengungsi ini, yaitu John Calvin, ingin mengatur kehidupan mereka. Dan lebih dari itu, si pengungsi ini ingin memiliki hak untuk melakukan ekskomunikasi bahkan terhadap para pemimpin Jenewa. Pemerintah Jenewa yang tergabung dalam City Council mengambil keputusan pada tanggal 4 Januari 1538 bahwa perjamuan kudus boleh diterima oleh siapa saja. Pada tanggal 3 Februari 1538, 4 orang sindik baru yang semuanya tidak suka pada Calvin. Situasi menjadi bertambah buruk karena Calvin dan Farel tidak mau mengikuti perjamuan kudus karena mereka menolak pemakaian roti yang tidak beragi. Selanjutnya, pemerintah Jenewa melarang Calvin dan Farel untuk berkhotbah, tetapi mereka berdua menolak untuk menaati perintah ini. Ketika ditegur, John Calvin menjawab, "Kalau kami melayani manusia, kami akan memperoleh penghargaan yang sangat buruk. Kami melayani Tuhan yang Maha Agung,
yang akan menghargai kami dengan sangat baik. Akhirnya, Council 200 dan General Council memutuskan untuk mengusir Calvin dan Farel. Surat pengusiran dibuat pada tanggal 22 dan 23 April 1538 dan mereka hanya diberi waktu 3 hari untuk meninggalkan Jenewa. Calvin sebenarnya ingin kembali ke Basel, tetapi akhirnya ia menerima undangan dari Martin Bucer untuk pergi ke Strasbourg dan memimpin gereja berbahasa Prancis di sana, sedangkan Farel pergi ke Neuchâtel. Calvin tinggal selama 3 tahun di Strasbourg, dan dalam waktu itu ia menerbitkan edisi kedua dari Institutio dalam bahasa Latin pada tahun 1539 dan edisi bahasa Prancis pada tahun 1541. Sementara itu, pada tahun 1539, Jenewa mengalami serangan dari gereja Katolik Roma yang bertujuan agar kota itu meninggalkan ajaran Protestan. Kardinal Jacopo Sadoleto, bishop dari Carpentras, menulis surat kepada orang-orang Jenewa yang isinya menginginkan agar mereka kembali ke ajaran semula. Orang-orang Jenewa yang masih setia pada John Calvin meminta sang reformator untuk menangkis serangan Sadoleto. John Calvin dengan segera menyanggupi permintaan itu. Ia menulis pembelaan balik kepada Sadoleto mengenai ajaran reformasi, terutama tentang hakikat gereja yang sepenuhnya berdasarkan firman Tuhan dan bukan tradisi manusia. Jawaban Calvin kepada Sadoleto sangat disukai oleh orang-orang Jenewa. Mereka ingin mengundang Calvin kembali ke kota mereka. Undangan agar Calvin kembali ke Jenewa ini juga didasarkan pada kesadaran pemerintahan dari Jenewa akan perlunya tatanan gereja dan penerapan ajaran moralitas dalam kehidupan masyarakat. King Don menilai bahwa keinginan pemerintah Jenewa untuk mengundang John Calvin kembali sangat kuat, sehingga mereka bersedia melakukan negosiasi. Dalam bulan Oktober 1540, secara resmi Council Jenewa memerintah Calvin kembali dan ia setuju. Kendati demikian, masih ada beberapa urusan di kota Strasbourg yang harus ia selesaikan, sehingga ia harus menunggu sampai tahun berikutnya untuk bisa kembali ke Jenewa. Pada tanggal 13 September 1541, John Calvin tiba di Jenewa untuk kedua kalinya. Ketika ia menghadap konsel untuk melaporkan kedatangannya, John Calvin meminta agar peraturan tata gereja segera dibuat dan ditetapkan secara tertulis. Menurut konsel, hal ini akan segera dilaksanakan dan aturan tata gereja serta konsistori akan segera dibentuk, dan mereka menunjuk 6 anggota konsel untuk menangani hal ini. Segera sesudah Calvin kembali ke Jenewa, peraturan tata gereja Jenewa ditulis dan diterbitkan dengan judul Ordonnances Ecclesiastiques de Genève. Dalam tata gereja ini diatur semua hal mengenai organisasi gereja, jabatan-jabatan dalam gereja, syarat-syarat menjadi seorang pendeta, penabisan, dan juga perayaan sakramen perjamuan kudus dan baptisan, tata cara dan liturgi kebaktian, termasuk juga mengenai pernikahan. Secara khusus mengenai pernikahan di Jenewa, pada tahun 1547 diterbitkan peraturan pernikahan atau Marriage Ordinance yang diprakarsai oleh John Calvin. Berdasarkan struktur dari aturan pernikahan yang memiliki kekuatan hukum ini, para ahli berpendapat bahwa pendidikan sebagai ahli hukum yang diperoleh oleh John Calvin ketika masih studi di Paris banyak memberikan sumbangsi bagi penyusunan peraturan tersebut menjadi satu peraturan hukum. Kali ini,
kota Jenewa menyetujui peraturan tata gereja yang dibuat oleh John Calvin. Di pihak lain, John Calvin juga menunjukkan kesediaannya untuk tidak menuntut semua penduduk Jenewa bersumpah untuk menaati semua peraturan ini, seperti yang ia lakukan pada tahun 1537. Kesediaan pemerintah Jenewa untuk menjalankan peraturan ini sudah cukup baginya. Dalam tata gereja Jenewa tahun 1541 disebutkan bahwa pernikahan di gereja boleh dilaksanakan baik pada hari Minggu dalam kebaktian pagi atau jam 3 sore atau pada hari-hari lain, asalkan upacara pernikahan dilakukan sebelum pemberitaan firman Tuhan. Akan tetapi pada hari di mana perjamuan kudus dirayakan, upacara pernikahan tidak boleh dilakukan demi untuk menghormati perjamuan kudus tersebut. Kalau kita perhatikan peraturan ini, khususnya mengenai larangan upacara pernikahan pada waktu perjamuan kudus, kita bisa melihat bahwa John Calvin ingin mengajar agar jemaat menghormati sakramen perjamuan kudus. Pada saat yang sama, secara tidak langsung, John Calvin ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa pernikahan tidak sama dengan sakramen. Supaya jemaat tidak salah menilai, John Calvin memutuskan agar perayaan perjamuan kudus tidak dilaksanakan bersama-sama dengan pernikahan. Pengumuman rencana pernikahan dilakukan 3 minggu berturut-turut di gereja sebelum pernikahan dilangsungkan. Bersamaan dengan itu, calon pengantin diharuskan meminta tanda tangan dari sindik untuk menunjukkan bahwa mereka dikenal sebagai penduduk Jenewa. Peraturan ini nampaknya sederhana saja, namun di balik keputusan ini terkait banyak sekali latar belakang kebiasaan dan tata cara kehidupan masyarakat Jenewa sebelum masa reformasi. Persyaratan bahwa rencana pernikahan harus diumumkan selama 3 minggu berturut-turut merupakan satu upaya untuk menghentikan kebiasaan masyarakat Jenewa yang memandang remeh pernikahan. Menurut kebiasaan di Jenewa dan Eropa pada umumnya, di waktu itu seorang pria dan wanita bisa berjanji untuk menikah, lalu datang ke rumah, minum atas nama pernikahan di hadapan beberapa orang, dan pernikahan mereka sudah dianggap sah. Segera sesudahnya mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Dari kebiasaan ini bisa timbul berbagai macam persoalan. Seorang pria bisa saja berdalih bahwa ia sesungguhnya tidak berniat menikah dengan sang wanita dan meninggalkannya begitu saja setelah ia hamil. Sebaliknya, seorang wanita bisa juga mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa menikah dengan seorang pria yang merasa sudah sah menjadi suami wanita itu. Dengan adanya peraturan bahwa pernikahan ini harus diumumkan selama 3 minggu berturut-turut, pasangan ini diajar untuk menunggu dan memikirkan rencana pernikahan mereka dengan sebaik-baiknya. Juga, pengumuman ini bisa berfungsi untuk mencegah terjadinya penipuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu dari pasangan ini sudah menikah di kota lain, orang yang mendengar bahwa ia akan menikah lagi bisa melapor kepada pendeta di Jenewa, dan rencana pernikahan mereka bisa diselidiki, dan jika benar orang itu sudah menikah dengan orang lain, rencana pernikahannya bisa digagalkan. Selama masih dalam masa pertunangan, pasangan ini tidak diperkenankan hidup sebagai suami istri sampai pernikahan mereka disahkan oleh gereja. Kalau mereka kedapatan melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan diresmikan, mereka dianggap berzina dan akan dipenjarakan
selama 3 hari dan hanya diberi makan roti dan minum air. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, zaman sekarang, peraturan mengenai hukuman penjara karena perzinahan ini bisa terkesan sangat berlebihan. Akan tetapi, bagi John Calvin dan pemerintahan Jenewa pada masa reformasi, peraturan yang ketat mengenai perzinahan, termasuk memberikan hukuman penjara, mau tidak mau harus diberikan demi menegakkan moralitas jemaat. Aturan tata gereja Jenewa menjelaskan secara rinci hukuman bagi para pelaku perzinahan. Jika seorang pria yang belum menikah kedapatan berzina dengan wanita yang belum menikah, keduanya akan dipenjarakan selama 6 hari dan hanya diberi makan roti dan minum air. Dan sesudahnya mereka harus membayar denda. Jika salah satu atau kedua orang yang melakukan perzinahan ini sudah menikah, keduanya akan dipenjarakan selama 9 hari dengan hanya diberi roti dan air, dan mereka harus membayar denda. Usia pernikahan juga mendapat perhatian dalam peraturan pernikahan ini. Keputusan tahun 1547 menetapkan bahwa untuk seorang pria batas minimal usianya adalah 20 tahun dan untuk wanita 18 tahun. Batas umur ini lebih rendah dari rancangan yang dibuat Calvin pada tahun 1545 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 24 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Penetapan batasan umur untuk menikah ini merupakan langkah penting untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Seperti sudah kita bicarakan sebelumnya dalam video sebelumnya, di mana pandangan Calvin tentang pernikahan dalam Institutio 1536 yang menentang praktek gereja Katolik Roma yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Menurut aturan canon law gereja di Roma, batas minimum usia pernikahan adalah 14 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan. Dengan pembatasan usia pernikahan yang cukup tinggi ini, diharapkan agar pemuda dan pemudi menikah pada saat mereka sudah mencapai kematangan usia. Jika ada pasangan yang masih di bawah umur minimal ingin menikah, mereka harus mendapat persetujuan dari ayah mereka. Jika ayah mereka masih hidup, atau minta persetujuan dari ibu atau keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Persetujuan dari ayah atau orang tua yang lain ini sangat penting untuk menjaga agar pemuda dan pemudi yang ingin menikah itu tidak terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan untuk menikah. Dengan adanya peraturan pembatasan usia pernikahan dan persetujuan dari orang tua ini, diharapkan agar cara hidup yang lama dari masyarakat di Jenewa dapat diubah. Melihat kemungkinan adanya ayah yang terlalu memaksakan kehendaknya mengenai pernikahan anaknya, gereja di Jenewa mengatur bahwa seorang ayah tidak diperkenankan memaksa anaknya menikah dengan seseorang tanpa persetujuan dari anak-anak yang akan dijodohkan tersebut. Tetapi peraturan ini juga mengingatkan agar anak-anak yang menolak untuk dijodohkan itu bersikap sopan dan menyatakan keberatan mereka dengan cara halus. Peraturan pernikahan ini juga mengatakan bahwa setelah saling berjanji untuk menikah, pasangan ini diberi waktu selama 6 minggu untuk melangsungkan pernikahan mereka. Jika lebih dari 6 minggu pernikahan belum dilaksanakan juga, mereka akan dipanggil untuk menghadap konsistori dan akan didesak untuk melangsungkan pernikahan. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan rencana pernikahan mereka, orang tersebut
harus berbicara kepada salah satu pendeta. Dan pendeta akan memanggil orang itu untuk menghadap konsistori. Orang yang menyatakan ketidaksetujuannya ini haruslah penduduk Jenewa, atau dikenal di Jenewa, atau didampingi oleh seseorang dari Jenewa yang mengenalnya. Peraturan ini dibuat demi menjaga nama baik dari wanita yang akan menikah tersebut. Gereja di Jenewa juga berusaha untuk hati-hati agar jangan sampai ada penipuan dalam pernikahan. Orang asing yang datang ke Jenewa dan menyatakan ingin menikah harus bisa membawa saksi yang menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang berkelakuan baik, atau menunjukkan surat dari orang yang bisa dipercaya untuk menyatakan bahwa ia bisa dipercaya. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai ada orang yang sudah menikah di kota lain menipu di Jenewa dan menikahi wanita dari Jenewa yang tidak mengetahui latar belakang pria tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi wanita asing. Pada hari pernikahan, pasangan mempelai harus hadir di gereja dengan sederhana, tanpa diiringi musik, bunyi genderang, atau permainan biola. Mereka diminta untuk menjaga keagungan dan keagungan upacara Kristen. Di samping itu, mereka juga harus datang tepat waktu, sebelum lonceng gereja selesai dibunyikan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa khotbah dalam kebaktian itu tidak terganggu, berhubung pernikahan ini dilakukan bersamaan dengan kebaktian umum. Kalau pengantin datang terlambat, mereka tidak diperbolehkan menikah pada hari itu. Dalam video berikutnya, kita akan membahas beberapa contoh problema pernikahan yang harus ditangani konsistori Jenewa dan diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.